Salam pemirsa, mari bersama mata ketiga kita telusuri misteri dunia yang belum terungkap. Di sebuah pulau terpencil yang diselimuti kabut gelap sejak 1948 ini, dipenuhi dengan tikus dan serangga yang berkeliaran dengan bebas. Segenap pulau ini dipenuhi dengan kegersangan dan teror mengerikan, sekilas terkesan seperti akhir dunia. Tidak hanya itu, lingkungan di pulau ini juga membuat orang merinding. Pasalnya, siapapun yang datang ke sini seakan terperangkap dalam roh jahat. Jika bukan menderita penyakit serius, pasti mati tidak wajar. Pulau misterius yang dimaksud ini adalah Pozrozdenia Island, atau pulau kelahiran kembali yang terletak di Laut Aral, berada di antara Uzbekistan dan Kazakhstan. Pulau ini kemudian dijuluki neraka bumi oleh generasi selanjutnya. Dan pulau ini adalah topik cerita kita hari ini. Pulau Mati. Pada 1970-an, sepasang ilmuwan Soviet melakukan survei di pulau ini. Karena medan yang kompleks dan rumit di pulau itu, mereka pun tersesat. Saat sedang mencari jalan keluar, mereka tiba-tiba melihat segumpal kabut tebal yang aneh di sekelilingnya. Mereka pun segera angkat kaki untuk segera pergi dari tempat itu. Namun semuanya sudah terlambat. Seorang ilmuwan wanita muda dalam tim mulai batuk dengan keras. Awalnya dia mengabaikannya, tapi tak disangka beberapa hari kemudian, gejala batuknya bukannya membaik. Sebaliknya justru menderita demam tinggi, nyeri di sekujur badan dan lemas. Kulitnya mulai dijangkit ruam di mana-mana. Dan tak disangka, ia didiagnosa terkena cacar oleh dokter. Namun sebelumnya ia telah divaksinasi cacar. Lalu kenapa masih bisa terkena penyakit menular yang parah seperti ini setelah ke pulau terpencil itu? Mungkinkah ada sesuatu yang misterius di tempat ini, sampai-sampai vaksin pun tidak mampu melindunginya dari infeksi? Untungnya dia segera menjalani perawatan dan lolos dari malapetaka. Namun yang namanya nasib itu selalu terkesan tidak adil. Karena 3 orang rekannya yang pergi bersama dengannya itu juga mengalami gejala yang sama. Tapi malang akhirnya tewas, termasuk saudaranya. Namun kematian aneh akibat penyakit menular di pulau kecil itu bukanlah akhir dari segalanya, karena selalu terjadi hal serupa secara silih berganti. Setahun kemudian, ada yang melihat mayat 2 nelayan yang hilang ditemukan mengambang di dekat pulau itu. Kemudian sejumlah besar ikan mati muncul secara misterius di sekitar pulau, diikuti dengan kijang di pulau itu yang juga mati secara tiba-tiba. Yang paling penting adalah, semakin banyak penjelajah pergi ke pulau terpencil itu untuk menyelidikinya, tetapi hampir semuanya tidak pernah kembali lagi. Rumor tentang pulau pencabut nyawa manusia pun semakin berkembang. Orang-orang menganggapnya sebagai daerah yang dikutuk. Namun siapa sangka, pulau terpencil ini sebelumnya memang merupakan surga dunia yang ingin dikunjungi banyak orang. Selama berabad-abad pulau itu dikelilingi oleh Laut Aral, danau terbesar keempat di dunia. Memiliki berbagai macam jenis ikan yang melimpah. Di era kekurangan makanan, orang-orang di pulau itu justru telah lama hidup mandiri dan sejahtera. Tidak hanya itu, karena letak geografisnya yang unik, tempat ini masih relatif aman sebagai tempat bernaung di masa perang. Untuk itu Uni Soviet bahkan menggunakannya sebagai basis yang strategis, membangun bendungan, memperluas wilayah pulau, membangun rumah, membangun sekolah dan fasilitas hiburan bagi orang-orang di pulau itu. Tapi siapa sangka, mimpi buruk biasanya bersembunyi di balik segala sesuatu yang indah. Faktanya, sebelum para ilmuwan Soviet memasuki pulau itu, CIA telah mencermati pulau tersebut. Ini adalah foto yang diambil oleh CIA dari udara. Di pulau itu tidak hanya ada rumah dan dermaga, tetapi juga barak yang diperuntukkan khusus untuk pasukan, lapangan parade prajurit dan lapangan tembak. Selain itu ada lapangan percobaan terbuka di sebelah beberapa bangunan yang ditinggalkan. Lalu untuk apa laboratorium terbuka ini? Belakangan CIA menemukan rahasia militer yang telah lama disembunyikan oleh Uni Soviet. Sejak 1948, Uni Soviet membangun situs uji senjata biologis bernama Orelska 7 di sana.
Misinya adalah mengembangkan senjata biologis skala besar. Ketika berbicara tentang senjata biologis, yakin banyak orang tidak asing lagi mendengarnya. Ini adalah senjata perang yang sangat hemat biaya. Ilmuwan pernah memperkirakan bahwa jika ingin menyebabkan tingkat kematian hingga 50% dalam radius 1 km persegi, biayanya $2.000 AS untuk senjata konvensional, $800 AS untuk senjata nuklir, $600 AS untuk senjata kimia, dan yang paling murah meriah adalah senjata biologis, cukup $1 AS. Namun dengan senjata biologis yang begitu murah dan sangat mematikan itu, di mana meskipun agak tidak manusiawi, tapi di masa perang, beberapa negara tetap saja bersedia mengambil risiko, seperti misalnya unit 731 Jepang yang terkenal kejam. Ketika itu mereka menangkap sejumlah besar orang Tiongkok untuk percobaan senjata biologis. Belakangan Jepang kalah dan menyerah pada sekutu. Laporan eksperimen ini kemudian diambil secara diam-diam oleh Uni Soviet sebagai dasar referensi penelitian. Dan pulau terpencil ini adalah bukti terbaiknya. Setelah penyelidikan oleh CIA, ditemukan bahwa sejumlah besar berbagai senjata biologis seperti bakteri antraks dan virus cacar disimpan di pulau terpencil itu. Di antaranya yang paling mematikan adalah bakteri antraks, tidak kalah menakutkan dari virus Ebola dan prion, karena jika bersentuhan dengan kulit akan meninggalkan lepuh hitam hangus seperti karbon hitam, dan di sekitar kulit juga akan membengkak. Selain infeksi kulit, antraks juga dapat meresap ke dalam tubuh melalui sistem pernapasan dan pencernaan. Bakteri antraks akan berkembang biak dengan cepat di dalam tubuh dan melepaskan toksin antraks, hingga akhirnya meresap ke pembuluh darah, menyerang sel-sel tubuh dan menyebabkan sel-sel itu pecah, menyebabkan kerusakan jaringan dalam skala luas dan pendarahan internal. Jika tidak segera ditangani, angka kematian akibat infeksi saluran pernapasan bisa mencapai 85%, dan meski dapat diobati juga angka kematian bisa mencapai 45%. Namun demikian, yang paling menakutkan dari bakteri antraks adalah vitalitasnya yang kuat. Bakteri antraks dapat berubah menjadi spora antraks yang tidak aktif di lingkungan yang buruk, dan lebih dari cukup untuk bertahan selama puluhan tahun. Dan meskipun mayat inangnya yang terinfeksi telah membusuk, spora antraks dapat bersembunyi di dalam tanah, menunggu kebangkitan berikutnya. Tentu saja selain saluran penyebaran yang beragam dan kemampuan bertahan hidup yang kuat, kemampuan penyebarannya yang super juga menjadi faktor penting mengapa antraks dapat menjadi senjata biologis. Setiap gram serbuk bakteri antraks mengandung lebih dari 1 triliun spora antraks. Jika menyemprotkan 112 pon spora antraks di sepanjang garis 2 km arah angin di kota berpenduduk 500.000 jiwa, pada akhirnya bisa menyebabkan 125.000 orang terinfeksi dan menewaskan 95.000 orang. Sebuah eksperimen kecil saja cukup untuk menunjukkan kepada manusia betapa dahsyatnya senjata antraks itu. Pada tahun 1942, Inggris melakukan percobaan senjata biologis di sebuah pulau terpencil Greener. Mereka meledakkan sebuah rudal berisi bubuk antraks di atas langit pulau itu. Dan hanya dalam tempo 3 hari, kawanan ternak di pulau itu pun mulai mati mengenaskan secara besar-besaran. Bentuk kematian tampak sangat mengerikan, tergeletak ke tanah dan berlumuran darah di sekujur bangkai. Meskipun para peneliti melakukan proses pembakaran dan mengubur bangkainya, namun lebih dari 30 tahun kemudian, atau pada tahun 1979, ketika para ilmuwan mengumpulkan sampel tanah di pulau itu, mereka menemukan masih ada 3.000 hingga 45.000 spora antraks dalam setiap gram tanah. Dan krisis biologis itu baru tuntas setelah Inggris menggunakan hampir 3.000 ton formaldehyda menaburkannya ke setiap inci tanah di pulau itu. Meski begitu, tidak ada lagi yang berani memasuki pulau kecil ini dan menjadi zona tak berpenghuni yang sesungguhnya. Namun berbalik dengan pulau Vozrozhedenia yang tidak seberuntung itu, sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, para peneliti meninggalkan pulau itu menyisakan sejumlah besar senjata biologis yang belum ditangani dengan semestinya. Dan karena tidak ada mengurus, sehingga sedikit banyak terjadi kebocoran pada wadah yang berisi agen biologi. Hingga akhirnya,
Pulau kecil itu pun menjadi pulau beracun yang mematikan. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya Uni Soviet melakukan hal seperti itu. Bocoran senjata antraks yang menggemparkan dunia berasal dari mahakarya Uni Soviet. Pada saat itu, basis pengembangan senjata biologis Uni Soviet bukan di pulau ini, tetapi di Camp 19 Sverdlovsk, Rusia. Kebocoran yang tidak disengaja di pangkalan militer rahasia di sekitar pabrik keramik menewaskan sekitar 100 orang, tapi ini hanya data resmi dari pejabat setempat. Jumlah orang yang tewas sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi, karena KGB telah menghancurkan semua data terkait. Tujuannya adalah untuk menutupi pelanggaran serius Uni Soviet terkait konvensi tentang larangan penggunaan senjata biologis. Faktanya Uni Soviet dan Amerika Serikat telah lama menyadari dampak senjata biologis yang mengerikan. Pada tahun 1969, kedua belah pihak menandatangani konvensi larangan penggunaan senjata biologis. Kedua belah pihak berjanji untuk menghentikan penelitian dan pengembangan senjata biologis. Namun ternyata yang disebut perjanjian itu tak lebih dari kedok. Uni Soviet tetap saja secara diam-diam mendirikan laboratorium senjata biologis untuk melanjutkan penelitian senjata antraks. Sampai pada tahun 1992, Presiden Federasi Rusia Boris Yeltsin secara terbuka mengakui insiden itu. Tetapi yang mengerikan adalah pasca kebocoran senjata antraks di Camp 19, Soviet merasa berat untuk menghancurkan pusaka yang mereka pelajari dengan susah payah itu. Sebaliknya, sejumlah besar spora antraks dicampur dengan pemutih untuk menghambat pertumbuhannya dan dipindahkan ke Pulau Vozrozhdenia secara berkelompok. Dan seiring berakhirnya Perang Dunia II, publik sepertinya telah melupakan antraks yang mematikan dan keberadaan pulau terpencil itu. Hingga suatu hari pada 18 September 2001, beberapa pejabat dan tokoh masyarakat di berbagai wilayah di Amerika Serikat secara bersamaan menerima surat yang mencurigakan. Mereka menemukan serbuk halus berwarna coklat muda. 22 orang yang menerima surat itu pun seketika terinfeksi antraks, 5 di antaranya meninggal. Pada awalnya, Amerika Serikat bahkan menuding Rusia sebagai biang keladinya, karena itu adalah virus yang ditinggalkan sebelum bubarnya Uni Soviet. Tetapi yang membuat malu dan membuat AS salah tingkah adalah bahwa setelah penyelidikan yang panjang dan menyeluruh, pihak AS menemukan bahwa patogen ini sebenarnya berasal dari Institut Penelitian Medis Angkatan Darat AS untuk penyakit menular di Maryland AS. Hal ini menunjukkan bahwa konvensi larangan penggunaan senjata biologis yang ditandatangani oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat 30 tahun yang lalu itu hanyalah secari kertas bekas bagi Uni Soviet, begitu juga dengan Amerika Serikat. Meski tidak berani melanjutkan penelitiannya secara terang-terangan, tapi mereka tetap melakukannya di belakang layar, dan insiden mengerikan ini membuat Amerika Serikat kembali menyadari akan keseriusan senjata biologis. Jadi pada musim semi tahun 2002, Amerika Serikat mengorganisir sebuah tim yang terdiri dari 113 orang. Mereka datang ke pulau itu dengan kekuatan penuh untuk membersihkan zona bahaya antraks terbesar di dunia. Pada saat itu, suasana pulau tersebut tampak hening, hanya binatang yang tahan banting, seperti tikus dan serangga yang tetap berkeliaran di sana-sini. Tetapi anggota tim tahu persis bahwa makhluk yang berkeliaran ini pasti akan menjadi inang terbaik untuk antraks. Laboratorium yang dulunya eksis ini hanya tersisa tembok yang rusak. Ratusan kandang yang pernah digunakan untuk kurungan hamster dan kelinci juga bertebaran di tanah. Dari tabung reaksi yang meleleh dan cawan Petri di bekas laboratorium itu, dapat dilihat bahwa Soviet membakarnya ketika mereka pergi dengan maksud untuk menghancurkan semuanya. Tetapi hanya 15 menit kemudian, alarm pada filter masker gas anggota tim mulai menyala. Elemen filter respirator sudah jenuh dan segera tidak bisa lagi digunakan. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya pulau kecil ini. Tim ekspedisi memutuskan untuk meninggalkan Pulau Vozrozhdenia pada hari itu juga. Sebelum pergi, seorang anggota tim menulis sepenggal kalimat ini di buku catatan. Kondisi polusi di pulau jauh lebih baik dari yang diperkirakan. Jika dilakukan semprotan desinfektan secara menyeluruh, maka ancaman bahaya di sini mungkin dapat dihilangkan. Semoga antraks tidak akan pernah hidup kembali di pulau kelahiran kembali ini. Di lingkungan ekstrim seperti itu, tim pembasmi kuman melenyapkan 100 hingga 200 ton antraks dalam 3 bulan.
Untuk biayanya saja hampir menguras 5 juta dolar AS. Tetapi sekarang, meskipun pulau kecil ini telah mengikis dari kabut masa lalu, dan antraks juga telah sepenuhnya hilang di pulau kecil ini, namun orang-orang tetap saja was-was terhadap pulau itu. Mungkin ini adalah dampak dari perang. Ketika manusia berusaha keras menciptakan senjata penghancur yang ditujukan terhadap sesamanya, mungkin yang hancur lebih dulu adalah dirinya sendiri. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di episode berikutnya.